Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Nah, renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal 15 ayat 27 dan 28 yang berbunyi, ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah ketidaktaatan pada kehendak Tuhan akan ditolaknya. Pada awal mulanya ketika sudah menjadi raja Israel, Raja Saul selalu taat setia menuruti perintah, menurut kebenaran firman Tuhan Allah Yahweh yang disampaikan oleh Nabi Samuel di dalam mengatur dan menjaga kedaulatan negara Israel, sehingga Tuhan Allah Yahweh selalu menolong dan membuatnya selalu berhasil. Akan tetapi pada saat Raja Saul maju berperang untuk melawan orang Amalek, Saul tidak menaati seluruh perintah kehendak Tuhan Allah Yahweh itu. Seharusnya dia membinasakan semua orang Amalek, laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, berikut semua ternak mereka yang seharusnya dapat berhasil membunuh semua mereka, tetapi dia dan prajuritnya memilih hanya membinasakan ternak yang kurus dan kurang sehat, semua ternak kambing domba dan lembu yang sehat dan yang gemuk dibawa pulang jadi jarahan mereka. Mereka mengira Allah Yahweh pasti maklum atas tindakan Raja Saul tersebut. Akan tetapi ternyata bahwa ketidaktaatan dan ketidaksetiaan akan perintah menurut kebenaran firman Allah dengan tidak mau memusnahkan semua ternak ini bukan perkara sederhana di mata Tuhan Allah Yahweh. Tuhan sangat tidak berkenan atas ketidaktaatan dan ketidaksetiaan tersebut. Lalu Allah Yahweh memutuskan untuk menolak Saul dari kedudukan raja. Dia akan diganti orang lain yang akan dipilih oleh Tuhan Allah Yahweh sendiri. Renungan tentang firman Tuhan Allah hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita semua sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu menimbang besar kecilnya dosa tidak seperti pertimbangan menurut ukuran umat manusia di dunia ini. Apabila Tuhan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus dan oleh Roh Kudusnya memerintahkan kepada kita agar kita tidak boleh menyembah ilah lain atau mengandalkan kuasa apapun juga, maka bisa saja kita beranggapan bahwa yang tidak boleh itu adalah berbuat dosa besar seperti dalam hal menyembah berhala. Akan tetapi kalau kita datang dan meminta nasihat dukun, ahli hong sui, atau menyembah kuasa-kuasa yang lain untuk mengatur tata ruang saat mau membangun atau merehab rumah kita dengan maksud agar rumah kita itu membawa rezeki atau membawa keberuntungan, itu adalah bukan dosa? Seandainya dosa itu hanya kecil sekali saja, maka hal itu sungguh bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ingatlah akan firman Tuhan yang tidak hanya ditujukan kepada umat Israel dulu, tetapi juga berlaku bagi kita umat Israel baru pada masa kini, yang dituliskan juga di dalam kitab Ulangan 7 ayat 26 yang berbunyi, dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih kami sungguh-sungguh hari ini diingatkan supaya ketidaksetiaan kepada menyembah hanya satu Tuhan, satu penyataan di dalam Yesus Kristus, satu persekutuan di dalam Roh Kudus yang
memang adalah Tuhan pencipta dan pemelihara hidup dan mati kami ini adalah hal atau suatu harga yang tidak dapat ditawar-tawar. Kami harus hanya taat setia kepada perintah maupun kehendak Tuhan Allah Bapa yang Tuhan tetap nyatakan di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, supaya kami jangan sampai Engkau tolak menjadi anak-anak-Mu. Mampukan kami untuk berdiri kokoh, kuat, dan teguh, untuk setia, untuk taat hanya kepada kebenaran firman Tuhan saja. Jangan biarkan kami untuk mengikuti kemauan, keinginan, kehendak kedagingan kami ya Bapa, supaya kami boleh tidak hanya menikmati hidup berhenti di dunia ini, tetapi kami boleh masuk kelak kepada kehidupan yang kekal di sorga. Tolong kami ya Bapa, ketika pada saat ini ada banyak di antara kami yang sungguh mendapatkan ujian dari Tuhan sendiri, berupa sakit penyakit atau pergumulan persoalan hidup, termasuk akibat wabah atau pandemi COVID-19 sekarang ini. Sembuhkan kami, jauhkan dari segala kuasa yang saat ini sangat mengganggu kehidupan umat manusia di dunia, terlebih kami yang memang merenungkan firman Tuhan saat ini, supaya kami hanya patuh, taat, dan setia kepadamu saja Bapa. Kami mau berdoa dan selalu mengucap syukur kepadamu hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Karena kepadamulah kami selalu harus menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Kepadamu saja kami bersembah dan bersujud di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.